Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wedi Syahirul Alim dari Lembaga SMA Islam Sunan Bonang, calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 207 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan pemaparan video kali ini, saya ingin memaparkan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2 koneksi antar materi. Marilah kita simak bersama. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. Poin 1, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan di antaranya di lingkungan kelas, memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Adapun di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Adapun di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua, murid untuk membantu kegiatan sekolah. Kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh pengelolaan sumber daya agar pembelajaran murid menjadi berkualitas. Yang pertama, modal manusia. Guru memberikan ruang kepada murid untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya serta mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian berikutnya, modal sosial. Menjalin relasi yang baik dengan komunitas yang ada di sekitar sekolah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi murid. Kemudian modal politik, memanfaatkan jaringan kepala sekolah untuk mendapat informasi yang lebih cepat.
guru terlibat aktif dalam organisasi profesi dan dapat meningkatkan kompetensi guru sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, modal fisik. Gedung dan segala sarana prasarana di sekolah dapat memfasilitasi kegiatan dan penunjang pembelajaran menjadi lebih efektif jika dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, modal agama dan budaya. Adanya tokoh dan komunitas agama serta komunitas kesenian dapat dimanfaatkan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan dan pelestarian budaya sekolah. Berikutnya, modal lingkungan alam. Memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber pembelajaran yang memberikan pengalaman secara nyata kepada murid dan dapat menjadikan suasana yang baru hingga murid lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian contoh pengelolaan sumber daya agar pembelajaran murid menjadi berkualitas yang paling akhir adalah modal finansial. Mengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS dengan menggunakan skala prioritas. Adanya sumber keuangan lain misalnya laba dari koperasi dan kantin sekolah, kemudian infak, serta dari sumbangan wali murid yang bersifat sukarela. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang merdeka dan kontekstual dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pendidikan menjadi lebih relevan, bermakna bagi murid. Nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian visi guru penggerak modul 1.3. Visi guru penggerak mencakup menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan murid secara holistik yang dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Kemudian budaya positif modul 1.4. Pengelolaan sumber daya yang efektif membantu membangun budaya positif di sekolah di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan. Kemudian koneksi modul 3.2 dengan modul 2. Pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pengelolaan sumber daya memungkinkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai alat dan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran sosial emosional modul 2.2. Pemimpin yang bijaksana dalam mengelola sumber daya juga mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan emosional murid. Coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, coaching dapat digunakan untuk memberdayakan guru lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan praktek pembelajaran. Selanjutnya, koneksi modul 3.2 dengan modul 3. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan modul 3.1. Pengelolaan sumber daya yang baik didasarkan pada keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia. Untuk refleksinya adalah sebagai berikut. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelumnya pembelajaran modul ini, saya melihat sumber daya di sekolah sangat terbatas dan dalam melakukan kegiatan cenderung fokus pada masalah yang ada sehingga kurang berjalan maksimal. Sesudah pembelajaran modul 3.2 ini berjalan,
saya memahami bahwasanya terdapat 7 modal utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Alhamdulillah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat pemaparan modul kali ini. Terima kasih kami ucapkan kacepot gulana merah salah lopot nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.